Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Bu Embun Fajarwati. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di pertemuan 12 slide untuk rekayasa perangkat lunak, membahas mengenai pengujian perangkat lunak. Jadi hari ini kita bukan menguji kesabaran ya, tapi menguji perangkat lunak yang sudah kita buat. Nah, dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Ini evaluasinya dapat secara manual maupun otomatis. Lalu, perangkat lunak diuji untuk memenuhi persyaratan atau belum, atau untuk memenuhi kebutuhan si user. Dan kalau belum memenuhi, berarti bisa dikembangkan atau direvisi lagi, agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan si pemakai akhir atau user. Pengujian ini tujuan utamanya itu pasti mencari kesalahan. Hanya kalau misalkan berarti kalau orang itu diuji kesabarannya bukan untuk mencari kesalahan orang ya, tapi hanya diuji kesabarannya. Hanya selingan saja itu tadi barusan. Lalu bagaimana pengujian yang baik? Pengujian yang baik ya, karena tujuannya mencari kesalahan, berarti pengujian yang baik adalah menemukan kesalahan sekecil mungkin. Tujuannya yang pertama adalah apakah perangkat lunak yang dibuat sudah memenuhi kebutuhan si pemakai. Yang kedua, apakah tahap pengembangan sesuai dengan metode yang kita gunakan di awal. Misalkan tadi yang pertama si pelanggan butuhnya sistem kasir. Nah, si programmer sudah membuat sistem kasir, tetapi sistem kasirnya masih menginput harga dari barang tersebut. Itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi maunya si user ini, si pemakai atau admin ini, dia ketika menginput barang itu sudah ada harganya, atau ketika membarcode barang tidak diinput manual lagi. Lalu yang kedua ini metodologi, maksudnya metodenya misalkan waterfall. Nah, waterfall ini adalah sesuai dengan langkah-langkahnya, misalkan analisa, lalu setelah analisa apa, lalu setelah apa-apa, perancangan, desain, atau implementasi, atau pengujian, dan sebagainya itu harus sesuai tahapan pengembangannya. Yang C adalah dokumentasi. Nah, ini dokumentasi, ini sangat wajib, jadi kita hasil pengujiannya didokumentasi melalui black box testing. Jadi kita catat kira-kira yang mana yang error, nanti akan direvisi kembali atau dikembangkan. Lalu testability, ini kemampuan untuk menguji program komputer. Ini namanya tes. Tes itu ujian ya. Karakteristiknya yang pertama, perangkat lunaknya dapat dioperasikan. Ya, dapat digunakan, jadi jangan ada error. Lalu dapat diobservasi. Observasi ini adalah dapat dicek-cek kesalahannya, dapat dikontrol. Kontrol ini dapat dikendalikan jika mungkin datanya banyak atau sehingga tidak terjadi macet, tidak terjadi lemot. Lalu dapat disusun. Disusun ini disusun rancangan layarnya, lalu navigasinya, dan sederhana. Sederhana dalam arti ketika kita lihat tampilannya atau dalam penggunaan fungsi-fungsinya itu tidak terlalu rumit dan tidak terlalu banyak menu. Lalu stabilitas, stabil, jadi tetap stabil dimanapun aplikasi itu diinstal, baik di handphone, di laptop, ataupun di komputer. Yang G adalah kemampuan untuk dapat dipahami. Jadi kita kalau menggunakan aplikasi mungkin seperti aplikasi perbankan ya, itu mudah dipahami dan tidak terlalu sulit, karena aplikasi yang dibuat ini letak-letak menunya itu sudah pada umumnya. Jadi jangan membuat letak-letak menu ini yang baru ya. Karakteristik pengujian. Nah, ini pengujian yang bagus punya ciri-ciri. Yang pertama, probabilitas tinggi. Jadi menemukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Ini ya yang pertama. Lalu yang kedua adalah tidak berulang-ulang. Jadi pengujian, kalau misalkan si tadi tombol save sudah dapat ya sudah, tidak diulangi lagi. Besok lagi sudah dibetulkan ternyata kesalahan sama di situ lagi. Jangan seperti itu ya. Jadi
Kalau bisa sekali saja. Yang C, menjadi bibit terbaik. Jadi menjadi, misalkan pengujian ini errornya banyak, tapi ternyata kasusnya atau kesalahan codingnya hanya di satu baris tersebut. Itu adalah bibit terbaik. Yang D, tidak terlalu sederhana atau tidak terlalu rumit. Jadi jangan terlalu rumit ya. Misalkan pengujiannya harus dengan si direktur atau user, nih paling baik menggunakan user akhir aja yang akan memakai, bukan direktur. Pengujian white box. White box ini pengujian kotak kaca atau disebut juga glass box testing atau white box. Test case pada white box yang pertama yaitu kalau dilihat di sini, ini bukan error-error atau navigasinya yang dicek, tetapi ini hanya alurnya yang dicek ya. Contohnya loopingnya, apakah betul atau salah looping ini perulangannya. Lalu apakah jalur independen sudah dieksekusi, maksudnya jalur yang tidak berhubungan dengan yang lain. Lalu yang C, keputusan benar atau salah. Jadi ini hanya berkaitan dengan keputusan-keputusan atau dengan alur dari program saja dan struktur data internal. Nah, ini memastikan di dalam database ya, struktur datanya apakah sudah betul atau belum. Itu pengujian white box. Beda sekali dengan pengujian black box. Pengujian jalur dasar atau basic path testing. Caranya adalah perancangan test case untuk menurunkan ukuran kompleksitas logis. Jadi dirancang dulu test case-nya, apa yang akan diuji, lalu dicoba sehingga nanti ketahuan ya yang mana yang error. Test case diturunkan, lalu test case-nya diturunkan lagi. Tadi kan misalkan test case 10. Lalu setelah 10 ketemu error, diturunkan menjadi 7, lalu kemudian mungkin menjadi 5, menjadi 3, dan lama-lama hanya satu kali saja test case-nya. Itu jalur dasar. Misalkan tadinya saya ngecek si tombol submit ini sampai 5 kali, kira-kira errornya ada nggak? Lalu lama-lama hanya dicek sekali saja. Yang ketiga, menggambar arus kontrol logis dengan notasi yang menggunakan notasi grafik alir. Jadi alur arus kontrolnya itu misalkan dari mulai, lalu dari misalkan mencetak tambahan A sama dengan 2, B sama dengan 3A tambah B. Nah, itu digambarkan dengan flow graph. Tapi digambarkan hanya dengan notasinya saja, bukan aslinya. Notasi grafik alir atau flow graph merepresentasikan kontrol logis. Lalu ini lingkaran ini simpul atau not memakai kode programnya. Ini contoh sequence, ini if, kalau if seperti ini. Lalu while itu dia akan looping, diulang-ulang terus. Until juga mirip dengan while. Dan case, tapi case ini bukan diulang-ulang tapi ke bawah, karena hanya dipilih. Ini untuk menggambarkan flow graph dengan merepresentasikan perancangan prosedural. Contohnya, yang bergambar seperti ini, yang bergambar ada belah ketupat, nah itu berarti ada if-nya. Bisa if atau while atau do while atau until. Bisa looping, bisa juga pengkondisian dengan if. Looping itu dengan while, do while, for. Nah, karena ini satu, itu biasanya berdiri sendiri. Yang paling atas yang belah ketupat, layangan-layangan ini ya. Ini belah ketupat apa? Oh, belah ketupat. Nah, kita letakkan satu di sini. Lalu karena ini sejajar 2, 3, 2 ini biasanya hanya pernyataan dan harus digabung dengan 3 saja. Jadi boleh jika ada atasnya itu boleh digabung dengan bawah. Tapi beda halnya jika bawahnya kita lihat juga boleh digabung, tapi kita lihat juga. Jadi 2 digabung dengan 3, karena 3 ini kondisi itu boleh digabung, 2-nya tidak punya teman ya. Lalu 6, kenapa 6 dengan 8 tidak boleh digabung? Karena
6 dengan 8 karena ada angka 7 yang sejajar, makanya dipisah. 6, 7, 8, sini ada 9 nih keselip ya. 9, setelah 9 baru ke 10. Kenapa 4 dan 5 boleh digabung? Karena tidak ada cabang lain, makanya boleh digabung 4,5. Dan juga bukan pengkondisian. Lalu ke 10, setelah itu muter lagi ke atas. Nah, ini hasil dari flow graph-nya. Jadi ruangannya ada R1 yang di dalam sini, lalu R2, R3, R4. Nih R4 yang di luar sini ya. Ini namanya edge atau ruas atau busur. Lalu yang bulat-bulat namanya node atau simpul atau vertex. Ini namanya keseluruhannya yaitu flow graph sampai angka 11. Sebelah sini adalah selesai ya. Notasi flow graph. Lingkaran simpul node merupakan pernyataan prosedural atau tadi coding-codingnya ya. Lalu panah atau edge atau link aliran kendali. Area yang dibatasi oleh edge dan node disebut region. Tadi yang R1, R2 ini adalah region. Dibatasi oleh edge dan node. Flow graph akan rumit jika ada kondisi gabungan pada saat satu atau operator boolean ada dalam persyaratan pernyataan bersyarat. Lalu yang selanjutnya itu rumit ya kalau ada kondisinya gabung-gabung. Ada boolean, ada if-nya, ada dualnya, itu sangat rumit di dalam satu pernyataan. Yang terakhir, node yang berisi kondisi disebut node predikat yang ditandai dengan 2 atau lebih edge yang berasal dari node tersebut. Kita lihat. Nah, ini nomor 1 ini ada 2 atau lebih edge ya, 1, 2. Makanya bisa disebut berganda. 3 juga 2, 6 juga 2. Node predikat tadi bukan berganda ya, node predikat, jangan lupa. Ini logika gabungannya, ini predikat node-nya. Ini adalah if-nya nih di sini. Predikat node karena ada if, ada 2 cabang ya. Jalur independen adalah setiap jalur yang melalui program yang memperkenalkan setidaknya satu kumpulan pernyataan. Jadi jalur independen ini ada 1 atau lebih, setidaknya 1 ya, tapi biasanya lebih. Di jalur independen maksudnya kalau kita mau melintasi dari 1 ke angka 11, kira-kira lewat jalan mana saja? Oh, dari 1 ke 11 bisa langsung. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 11. Itu yang langkah kedua. Lalu langkah ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ini ya, saya tadi yang ini kelewat. 10, 1, 11. Ini tadi sudah yang pet 3, pet 4, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1, 11. Jadi intinya semua harus sampai 11, semua harus sampai N. Yang ini tidak diizinkan karena tidak dianggap jalur independen karena tidak melintasi setiap edge baru. 1, 2, 3, 6, 7, 9. Habis 7, 9, 10. 1, 2, 3. Oh, di sini nih 4, 5, 10. 10 langsung ke 1, 2, 3. Itu diulang-ulang ya. Itu tidak dianggap jalur independen. Pet 1 sampai 4 merupakan basis set. Ini dia, ini namanya basis set. Kompleksitas siklomatik. Ada hitung-hitungan, adalah metrik perangkat lunak yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logis suatu program. Jadi ukuran yang dapat diukur dari kompleksnya logis suatu program. Perhitungannya adalah yang pertama ada region. Itu di flow graph tadi sudah R1, R2, R3 ya. Lalu yang kedua kompleksitas siklomatik VJ, rumusnya H min node tambah 2
H itu ruas, not itu simpul. Lalu yang C, kompleksitas siklomatik Vj sama dengan P tambah 1, di mana P adalah jumlah not predikat tadi, not predikat yang ada 2 cabang setelahnya ya, yang ada tanda belah ketupat. Nah, ini kompleksitas siklomatik, jumlah regionnya ada 4, tadi sudah dijelaskan ya, 1, 2, 3, 4. Vj nya 11 H. H itu ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ruasnya ada 10, benar nggak? Ruasnya ada 11 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 dikurang 9 not. Not ini yang bulat-bulat. Ruas itu tadi yang garis-garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tambah 2. 2 ini dari rumusnya yaitu sama dengan 4. Not predikat tadi ada 3 yang tandanya seperti belah ketupat. Nomor 1, nomor 6, dan nomor 2,3. 1, 2, 3, dan 6. Jadi ada 3 not predikat tambah 1 sama dengan 4. Jadi kompleksitas siklomatik itu dilihat dari rumus yang paling bawah. Kalau di sini 4, maka kompleksitasnya juga 4. Oh sebentar. Kompleksitas siklomatik ini biasanya sama ya, jumlah region 4, ini pun 4. Tapi kompleksitas siklomatik bisa juga dilihat dari jumlah region sama dengan 4. Ini test case yang dihasilkan. Bagaimana di sini ada buat flow graph, menentukan dependent path. Sudah saya berikan contoh semester kemarin, itu ada di YouTube penjelasannya, ada gambarnya juga ada saya jelaskan caranya. Kalian bisa lihat di YouTube. Nanti saya akan berikan di deskripsi di materi ya, dengan di tugas. Deskripsi ada alamat link untuk channel YouTube yang ini. Untuk materi yang ini. Nah, ini dia. Kalian bisa buka di sini. Sini ya. GS8. Ya, itulah kode dari videonya. Lalu kita lanjut lagi. Kalian bisa tonton yang tadi setelah menonton ini seluruhnya. Yang selanjutnya yang pengujian struktur kontrol, pengujian kondisi. Nah, ini kondisi logisnya yang ada dalam modul program. Kondisinya adalah bisa boolean, bisa true atau false. Lalu biasanya didahului oleh operator not. Itu yang ekspresi relasional. Jadi kondisi ini yang ada if ya. Lalu jenis kesalahan dalam kondisi meliputi kesalahan operator boolean, kesalahan variabel, kesalahan kurung, kesalahan operator, dan kesalahan ekspresi. Itu kesalahan-kesalahan yang biasanya ada di if. Pengujian perulangan, teknik pengujian white box yang fokus pada validitas. Nah, ini kita uji pada loopingnya. Looping itu yang while, for, do while, dan lain-lain. Pengujian ini dilakukan dengan mudah, di mana jumlah maksimum yang diizinkan melewati perulangan. Nah, ini ada perulangan sederhana. Pengujiannya caranya yang pertama melewati perulangan seluruhan, lalu 1 kali saja dilewati, 2 kali dilewati, sebanyak-banyaknya dilewati. Dan ada rumus melalui perulangan seperti ini. Jadi tinggal pilih yang bagaimana, atau semuanya boleh. Mengulangi perulangan sebanyak, jadi kalau ada looping itu diulangi lagi angkanya ya, misalkan 1 masuk nggak, 2 benar nggak, 3 benar nggak, sesuai dengan output yang diinginkan. Kalau ini hanya rumus saja. Contoh perulangan sederhana, ini ada x nya integer, ini ada while itu ada di sini ya. X sama dengan 1, mungkin ini nih. Lalu while X kurang dari 5, do print X. Lalu
and while. Nah, seperti itu. While itu bisa di bawah, bisa di atas ya. Kita lihat while-nya ini sepertinya di sini mungkin ya. Jadi X sama dengan 1 itu digambarkan dengan kotak dahulu. Setelah kotak baru while di bawahnya. Setelah itu baru ada kotak print X. Lalu ada X plus 1 dan and while. Seperti itu ya gambarnya. Yang kedua adalah perulangan bersarang. Bersarang adalah di dalam if ada if. Bagaimana cara mengujinya? Yang pertama dimulai dari perulangan yang paling dalam, yang di dalam sekali. Itu diuji if-nya, loopingnya. Yang kedua diuji di bagian dalam, tapi jangan sampai di bagian luar ini berubah, makanya harus dijaga. Jadi ada if di dalam, jangan sampai if yang di luar berubah ya. Yang C, perulangan keluar dan lakukan pengujian perulangan berikutnya. Jadi perulangan tadi sudah di dalam, lanjut ke berikutnya atau perulangan yang di luar. Yang selanjutnya lakukan sampai semua perulangan telah diuji ya, diulang-ulang terus sampai berhasil. Contoh perulangan bersarang, ini ada for, ada i, j integer, ini ada for, lalu diulang lagi print i, j. Kalau tadi kan, nah ini X sama dengan I, lalu while, harusnya di sini ada print, ada X, lalu di sini juga harusnya while. Jadi yang betul yang atas saja ya. Kalau yang bawah ini sebetulnya sama saja, hanya ini gambarnya di sini, kalau ini di atas. Jadi ini ada dua gambar yang berbeda, itu sama saja, panahnya ke situ-situ juga. Ini kalian nanti bisa coba, tapi ini sepertinya bukan Python ya. Ini adalah codingan yang agak lama ya. Perulangan terangkai. Pengujian menggunakan pendekatan perulangan sederhana bila masing-masing perulangan independen. Yang pertama digunakan sebagai harga awal, yang kedua tidak independen, dan direkomendasikan ke perulangan tersarang. Itu ada perulangan terangkai. Contoh perulangan terangkai, ini dia. X sama dengan Y, X sama dengan 0. Jadi ada while, ditutup dengan and while, ini while dan isinya, dan X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan isinya print X sama dengan 2. Tutup, setelah itu ada while lagi. Makanya setelah and while langsung ke bawah. Itu adalah perulangan terangkai. Perulangan tak terstruktur. Tak terstruktur itu bebas. Mau while-nya di mana, while lagi, kotak lagi, while lagi, bebas. Yang penting sesuai dengan kondisi dari si codingan atau kondisi dari kebutuhan untuk membuat aplikasi. Pengujian black box. Black box ini adalah pengujian perilaku. Jadi perilakunya bagaimana kalau kita perilakunya itu menekan tombol atau mengklik menu, itu akan keluar kira-kira betul nggak sih apa yang kita harapkan. Ini adalah black box juga membuat beberapa kumpulan kondisi input. Jadi kebutuhan fungsional itu berhubungan dengan tombol-tombol ya, seperti save, edit, delete, dan sebagainya. Kategori kesalahan adalah yang pertama, fungsi yang salah atau hilang. Nah, kita buat misalkan saya klik tombol save, ternyata edit, mungkin saja fungsinya yang salah atau hilang. Atau yang kedua ini kesalahan antarmuka. Save edit, ternyata antarmukanya harusnya nim itu diinput dengan teks, tapi di situ dengan combo box dipilih, itu kan salah ya. Yang ketiga yaitu kesalahan struktur data. Nah, ini kesalahan di dalam database-nya. Harusnya saya input nim ini tulisannya NIM, ternyata NIM-nya masuk ke nama. Yang keempat,
perilaku atau kinerja. Nah, perilaku juga ini bisa membuat salah. Jadi bagaimana perilaku aplikasinya, kalau saya klik save pasti hanya harus save. Jangan save tapi ternyata delete. Lalu yang ke E, ini kesalahan inisialisasi. Jadi ketika deklarasi variabel, misalkan saya gunakan variabel namanya E, tapi ternyata di deklarasi namanya A, itu tidak sesuai, pastinya error. Yang pertama, metode pengujian berbasis grafik. Itu langkah-langkahnya kita harus pahami objek yang dimodelkan dahulu. Jadi memahami text box, combo box, apa yang ingin diuji yang mana. Setelah itu dilakukan pengujian yang berhubungan satu sama lain. Nah, ini pengujiannya bisa digambarkan dengan yang tadi, node dan edge atau ruas. Node-nya biasanya lingkaran seperti tadi sama ya, hubungan atau ruasnya dengan anak panah. Lalu hubungannya pasti satu arah, nggak mungkin dia bolak-balik. Hubungan dua arah ini jarang ya, hubungan berlaku dua arah itu jarang kalau di pengujian black box. Lalu hubungan paralel, ini di antara node-node grafik. Ada juga yang kedua, tadi yang pertama itu pengujian berbasis grafik, yang kedua partisi kesetaraan. Nah, ini cara pengujian black box itu, ini yang kedua. Membagi daerah input program ke dalam kelas-kelas data. Jadi misalkan saya ngoding itu ada input data pesanan, ada input pelanggan, ada input barang. Jadi itu akan terlihat kesalahannya di mana. Lalu sebuah kelas jadi menyetarakan semua. Setelah itu kalau sudah error baru akan ketahuan. Tergantung kondisi inputannya. Contohnya adalah kesalahan terhadap semua data karakter yang mungkin harus banyak test case sebelum kesalahan umum teramati. Seperti tadi ya, menginput kira-kira NIM kalau dimasukkan huruf itu bisa nggak ya? Ternyata nggak bisa. Itu namanya data karakter. Harusnya NIM itu hanya angka saja. Banyak test case-nya, atau kita test case si NIM ini campur aduk. Bisa dengan huruf, bisa dengan angka, campuran bisa nggak ya? Harusnya nggak bisa juga. Kecuali kalau memang format dari kampusnya itu campur aduk. Kelas kesetaraan dapat didefinisikan yang pertama itu input menspesifikasikan range. Menspesifikasikan range. Jadi range-nya misalkan NIM-nya ada 12, ternyata di input 13, itu nggak boleh. Lalu membutuhkan nilai tertentu. Nilai tertentu ini misalkan seperti yang tadi saya contohkan, itu membutuhkan nilai angka, ternyata yang di input huruf. Itu nggak boleh juga. Menspesifikasikan anggota dari himpunan. Ya, anggotanya tadi angka ya tetap angka, jadi divalidkan lagi. Boolean, kondisi input adalah boolean. Nah, ini jika kondisi inputnya berupa true atau false. Seperti di kuesioner ya. Input true atau false. Apakah Anda mengikuti kegiatan true atau false? Ya atau tidak? Ini bisa ketahuan nanti. Contoh pengujian equivalence partitioning. Ketentuan diskon 20% untuk pembelian barang sejenis sebanyak 2. Itu 20%, maka didiskon 20% jika kita membeli barang sejenis sebanyak 2. Diskonnya 30%, membeli barang sejenis sebanyak 3 atau lebih. Test case-nya yang pertama, mengisi jumlah barang sama dengan 0. Jadi ini tergantung banyaknya barang ya. Jadi yang kita tes adalah jumlah barangnya. Sistem tidak memproses, menambahkan bahwa jumlah pembelian harus diisi karena diisinya 0. Berhasil berarti ya. Lalu jumlah barang 1, sistem otomatis menampilkan diskon dan subtotal. Ini oke, berarti berhasil lagi. Lalu yang kedua, jumlah barang 2, maka diskonnya langsung nongol 20%. Lalu otomatis subtotalnya, ini berhasil lagi. Yang ketiga, lebih dari 3, diskonnya nongolnya tampilnya 30%, subtotal otomatis, berhasil lagi. Nah, itu caranya untuk pengujian di black box yang bernama equivalence partitioning.
Dan ini langkah yang ketiga atau cara yang ketiga, bukan langkah, analisis nilai batas. Teknik perancangan test case yang melengkapi partisi kesetaraan. Banyak kesalahan terjadi pada kesalahan input. Nah, ini nilai batas. Mirip juga dengan yang tadi. Jadi batasan nilai input kita harus berikan. Contohnya, nomor telepon kita batasi 13 saja, jangan lebih. Di database pun sama. Kalau misalkan kita inputnya 13, maka database kita sediakan string 13 atau char 13 atau varchar 13. Seperti NIM. Misalkan NIM-nya memang digitnya 12, maka sediakan hanya 12, tidak boleh melebihi dari 12. Dan itu harus dilakukan pengecekan, kalau dia salah itu akan muncul pesan NIM harus 12 digit. Pedoman BVA. BVA ini boundary value analysis atau analisis nilai batas. Jadi range-nya dicek tadi 12, 13. Lalu sejumlah nilai kita inputkan sejumlah nilai ya, apakah berhasil atau enggak nih. Misalkan 12 tapi kita input 13 atau kita input 5 kan harusnya nggak bisa juga. Yang C ini, nah ini diterapkan 1 dan 2. Yang D ini adalah sama juga, karena sudah memiliki batas-batas maka tidak boleh melebihi atau tidak boleh mengurangi, itu harus ada pesannya. Contoh pengujian. Stok sama dengan 0, maka tidak memproses karena jumlah pembelian harus diisi. Stok sama dengan 1, diproses mengurangi jumlah stok. Ini jika user ya memesan 1. Lalu user memesan lebih dari N, maka tidak memproses. Sistem menampilkan pesan bahwa jumlah pembelian melebihi stok karena stok barangnya ternyata hanya 1 ya. Makanya tidak bisa melebihi 1. Jika lebih dari 1 maka melebihi stok, ada pesan. Jika 1 maka mengurangi, berhasil. Jika 0 itu tidak boleh juga karena harus diisi. Catatan sebaiknya tidak menuliskan sesuai harapan pada kolom ini. Nah ini nih, sesuai harapan. Nah ditulis saja berhasil, atau hasil yang diperoleh ternyata di sini sesuai harapan. Jangan juga seperti itu, tapi hasil yang benar-benar ada di layar. Ini adalah cara yang keempat, pengujian larik ortogonal. Input domain relatif kecil tapi terlalu besar untuk mengakomodasi pengujian yang lengkap. Ini manfaatnya untuk menemukan kesalahan terkait dengan logika. Kalau tadi kan terkait dengan inputan ya, kalau ini dengan logika. Black box seperti ini login bisa beberapa kondisi input. Bisa saja kalau email kita kosongkan bagaimana, kalau password kita kosongkan bagaimana, kalau email kita isi asal bagaimana, password kita isi asal bagaimana, kalau kita klik cancel bagaimana, kita klik login bagaimana. Itu banyak sekali kondisi yang dapat kita test case. Nah ini contohnya. Mengosongkan username dan password, apa yang terjadi? Tidak bisa masuk. Menampilkan pesan harus mengisi username dan password, berhasil. Mengisi username saja, password atau password saja, tidak bisa masuk juga. Menampilkan pesan harus mengisi username atau password, berarti berhasil ya. Yang ketiga, salah username, asal username, tidak bisa masuk juga. Jika username atau password salah, ini pesannya. Ini user kita mengisi password asal-asalan, maka tidak bisa masuk. Lalu pesannya sama, username atau password salah. Jadi pesan ini tergantung dari apa yang kita input. Kalau bisa sini password ya sini password salah, username sini ya username salah. Nah itu lebih bagus lagi karena lebih detail ya. Yang kelima adalah salah keduanya, tidak bisa masuk. Username atau password salah itu kalau keduanya. Berarti semua berhasil. Ini seperti contoh di tugas akhir ya. Tugas akhir itu biasanya ada pengujian dengan black box. Dan ini harus berhasil semua. Jangan sampai tidak berhasil karena nanti diuji lagi ketika sidang. Ini buatlah flow graph yang tadi sudah saya jelaskan. Ini dibuat flow graph. Flow graph itu yang bulat-bulat. Kemudian tentukan jalur independen dan hitung kompleksitas siklomatik. Jadi seperti yang tadi di video ini ya.
kalian gambar, lalu kalian tentukan ada, nah ini saya kasih lihat dulu, ini sebentar saya kasih lihat dulu sebentar, kira-kira. Nah ini kita lihat ya, ada gambar, jadi kalian bisa menggambar dulu sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan while, if, sesuai dengan itunya. Di sini kira-kira not predikat ada berapa nih? Berarti ada 1, ada 2. Berarti ada 2 saja ya not predikat, ternyata hanya ada 2. Lalu ya nanti kalian pelajari lagi ya, mungkin 2 ataupun lebih, tapi sepertinya ada 2. Baru sepertinya ya, karena saya belum cek juga. Dibuat seperti ini, lalu di bawahnya ada tulisan not predikat. Saya besarkan dikit deh. Nah, ada not predikat, lalu ada VG 11H, lalu ada 3 not predikat, ada kompleksitas siklomatik. Nah, itu. Dan ditentukan R-nya, ruangan-ruangannya, room 1, room 2, room 3, atau cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, dan seterusnya ya. Dan ditentukan not predikatnya. Itu latihan pertama. Lalu latihan kedua, sesuai dengan ini saja, membuat black box testing. Kita lihat black box testingnya. Nah, ini dibuat black box testing, ini bebas. Contohnya seperti login tadi ya. Ini ada test case, ada hasil yang diharapkan, dan ada hasil yang diperoleh serta keterangan. Misalkan, mana tadi ya? Misalkan jika nama pemesan diisi angka, apa yang terjadi? Atau jika email diisi angka, apa yang terjadi? Atau jika nama pemesan dan kota dikosongkan, itu bebas saja. Black box, susah banget saya ngomongnya. Black box testing ini kalian berikan sebanyak 5 ya, 5 black box testing. Kira-kira apa hasil yang diharapkan dan apa keterangannya ya. Dan apa yang dilakukan. Untuk tugas yang ini tidak perlu, ini terlalu banyak sekali membuat flow graph. Yang tadi saja 2 sudah cukup. Oke ya. Yang ini dengan yang ini latihan 1 dan 2 yang tadi sudah saya jelaskan semua. Dan jangan lupa nonton channel, bukan nonton channel ya, nonton penjelasan materi satu lagi tadi. Karena itu nanti kalian bisa lebih jelasnya. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam penjelasan atau kalimat, saya mohon maaf. Jika bermanfaat juga tolong di-share, like, komen, dan jangan lupa subscribe. Doakan agar segera monet. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.